Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada minggu kita hari ini jadi nats khotbah bagi kita, tertulis dalam Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Mari kita buka Alkitab kita supaya kita bisa membacanya secara responsoria mengenang. Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kami Pendeta Erhan Nababan melayani di HKBP Sumbersari, Resort Bandung Barat. Bu Runi Rajai, istri Bu Rusinaga yang juga pendeta di HKBP Bandung Timur. Kami dikaruniai Tuhan anak sampai saat ini 1 laki-laki bernama Bestar, berumur 7 tahun. Pikir itu dulu perkenalan bagi kita semuanya Manginang. Horas madi hita saluhutna. Manginang, saya mau kasih sedikit pemahaman bersama buat kita. Setiap saya berkhotbah sering sekali mendapat pertanyaan secara khusus mengenai pembacaan evangelium begitu ya. Saya sering sekali memahami kita salah paham mengenai evangelium. Tadi saya mengatakan tentang Matius ini adalah Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius. Karena kita sering sekali mengatakannya Injil Matius kan. Bukan, ini bukan Injil Matius. Injil itu kan kabar baik Amanginang. Ini kabar baik yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bukan oleh Matius. Kalau Injil Matius berarti ini Injilnya Matius. Kabar baik yang dilakukan oleh Matius. Matius hanya menulis, dia tidak melakukan kabar baik. Yang melakukannya adalah Yesus Kristus. Itu karena gini ya Manginang, kita sering sekali melakukan sesat pikir bersama. Sesat pikir artinya karena itu sudah menjadi pengertian bersama, salah pun itu nggak jadi masalah. Contoh, kalau di kampung, kalau mau beli bala-bala, beli godok-godok, mau beli risol begitu ya, di dok konak kamang. Mau beli apa? Tuh horjo goreng, ini ada kan? Beli dulu goreng itu gitu kan? Pertanyaan, goreng itu makanan atau kata kerja? Kata kerja kan? Jadi sesat pikir sebenarnya Bang, tapi karena sama-sama mengerti akhirnya tidak perlu dibahas, kan begitu.
Nah persoalannya sesat pikir ini bisa merusak mindset Amang Inang. Karena terbiasa dengan kamu ngerti, aku ngerti, ya sudahlah sesat pikir pun gak apa-apa. Akhirnya di banyak kejadian, di banyak kasus, di banyak perdebatan, di banyak pembicaraan, sesat pikir makin beredar luas Amang Inang. Contoh ya, mudah-mudahan Amang dan Inang berhasil ya. Jawab sama-sama secara serentak. Setelah saya bertanya, langsung dijawab Amang Inang. Siapakah? Kalau salah nggak apa-apa Amang Inang ya, kita cuma mau ngetes aja bahwa sesat pikir ini harus dituntaskan di antara kita. Siapakah yang membelah laut supaya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir? Siapa Amang Inang? Ini sesat pikirnya Mang Inang ya. Jadi di Keluaran 14 ayat 21. Ayo kita buka sama-sama yuk supaya jelas. Keluaran 14 ayat 21. Keluaran 14 ayat 21. Gak dapat Mang Inang? Dapat? Keluaran 14 ayat 21 kita baca bersama-sama 2 ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Itu kan sesat pikirnya sama kita sama ini. Selama ini kita, mohon maaf Bang ya, bukan soal oh yang tadi salah tuh yang bilang Musa, bukan itu yang mau kita lihat. Tetapi itulah sesat pikir yang merusak mindset buat kita. Kan? Selama ini siapa yang membelah laut? Musa. Siapa yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir? Musa. Salah. Semuanya itu adalah karya Allah. Sehingga jadi Musa seakan-akan yang dimuliakan. Jadi Musa seakan-akan tokoh utama dalam kehidupan bangsa Israel. Seharusnya Allah. Nah sama seperti, mohon maaf Bang Inang, ini soal mindset kita harus clearance dulu. Sama seperti kita orang tua mengenang terhadap anak. Banyak sekali orang Batak yang mengatakan apa? Natoras mudo de Batam di Tanoon, manang de Batam nani idam. Orang tuamu adalah Allahmu di bumi atau Allahmu yang kau lihat. Salah mengenang. Kalau mau berdebat nanti mengenangnya jangan sekarang ya. Ano gutur hitai dah. Saya selalu kasih sedia kesempatan, barang siapa yang tidak setuju mau berdiskusi di bilik perhobasan setelah ibadah minggu. Orang tua seharusnya memperkenalkan Allah kepada anaknya. Bukan aku loh harus nurut kau sama mama ya nak. Mama adalah Tuhan yang kau lihat di bumi ini bah. Audo jahoba deba. Oh patik parjolo. Titah pertama bahasa Indonesia, ala bahasa Indonesia orangnya teh. Titah pertama, rak madok majita. Titah pertama 2 ya. Titah pertama. Akulah seru aku kulapor jonok kita tuh padi tersoda. Masa ada hafal kita Mang Inang? Gak hafal kita? Gak hafal? Manang bahasa Batak majote ya. Kalau tomorrow pita karena tua-tua teh. Patik parjolo, audo 2 ya. Audo Nina de batata dan jadi aidato. Unang bohita saya mar minggu ya lah dak taboto ya kan? Itu dah. Seorang marisua nggak mengenang dah. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nggak boleh mengenang. Dungi Romahita Natoras bilang, nah ini Tuhan bah. Teman pendeta pernah kejadian begini sharing sama kami mengenang. Sekali waktu dia berkhotbah, Allah adalah Bapa kita katanya kan. Bapak yang baik begini dan seterusnya. Masuk dia ke bilik perhobasan, datang satu orang mahasiswa, dia bertanya kepada pendeta, Amang tadi Amang bilang Allah itu adalah Bapa kita. Oh iya, dengan percaya dirinya. Kalau ini yang salah paham si mahasiswanya ya. Tapi inilah soal jangan menyamakan Allah dengan orang tua begitu ya. Tadi Amang bilang Allah adalah Bapa. Oh iya benar. Karena Yesus Kristus kita jadi layak menyebutnya sebagai Bapa. Oh kalau Allah adalah Bapa, saya memutuskan tidak mau percaya kepada Allah.
kata mahasiswa ini. Kenapa? Karena bapak saya di rumah kerjaannya adalah menampari mama saya, mencuri uang yang sudah dicari oleh mama saya. Oleh karena itu saya nggak mau percaya kepada Allah. Lau mahasiswa bingung pada tahun, gitu kan. Nah, maka dari itu Abang Inang, saya mau sampaikan buat kita, jangan lagi ada di antara kita yang memakai kata-kata ini kepada anak. Ini Bapak adalah Tuhan yang jangan Abang Inang. Itu jadi mindsetnya rusak Abang Inang. Persoalan yang berikutnya gini, ketika seorang orang tua itu kan bisa salah Abang Inang. Bahkan sering salah kita dalam ala kuboto teh sempurna doh hamu kamang sebagai orang tua. Sempurna doh. Wais. Adang dibagi sarana sempurna doh dah. Makanya sangon naragu mangalusi. Ya kan? Kita nggak pernah sempurna Abang Inang. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sempurna. Maka daftar patudosita dirita dohot, nggak boleh Abang Inang. Lalu kita juga sering pakai dan percaya sampai sekarang ini tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Ini onak ke ibu-ibu mau dangi, inang dakwa lebih ajar konot tada. Persoalannya adalah ibu tahamu deon. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis. Hadis do ajar hono muna to kena komuna manginang terserah kamu pada ate. Terserahmu pada. Au hola pabuah doda, keputusan ada di tangan kita pribadi lepas pribadi. Atau bohana memang padita mengajari saya godang buka hamu kitab poda ni Raja Salomo, Amsal, wah itu semua banyak sekali tentang orang tua dengan anak. Ya. Patik palimahon. Tengok dope patik palim. Anggon pasti sudah deh. Itu dah. Kita coba maco. Patik palimahon dua ya. Ikon donatorasmu asa martua ho. Leleng mangulu kita nona lehon nih. Iya. Aduh nggak dihita bahasa pakai tanah dihalakan kan gitu kan Amangin. Itu tadi soal mindset. Amangin soal mindset itu bisa salahnya bisa banyak kan, bisa fatal. Maka dari itu dauma akasih songonisya kita mengenangda. Karena itu juga yang menjadi persoalan bagi kita di tengah-tengah turpuk ini. Ini soal mindset. Tapi sebelum kita sampai persoalan mindset di turpuk ini, kita mau bahas mengenai ayat yang ke-11 tadi yang mengenang. Di ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa yang Yesus dengar sehingga ia mengasingkan diri? Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Setelah Yesus mendengar, kalau kita baca yang ayat 1 sampai ayat 12 itu tentang pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Yesus dengar itu, wah dia menyingkir. Kenapa? Dia penat, dia terbeban, dia memiliki perasaan yang tidak nyaman tentang kejadian itu. Karena apa boleh buat? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan kemanusiaan yang ada padanya. Kalau ada sahabat terdekat kita, teman sepelayanan yang meninggal dunia karena dibunuh, kita pun pasti tergoncang. Dan ketika Yesus tergoncang, dia menyingkir dari keramaian. Nah ini seruan pertama bagi kita semua, Inang. Dauma siak kita sikap yang reaktif. Kita banyak seperti itu, Amang Inang. Dan hari ini kita diajarkan, diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui perilakunya. Ketika Yesus mendengar sahabatnya, sepelayanannya dipenggal kepalanya, dia menyingkir. Ya, dia tidak reaktif. Kita sering sekali ketika terjadi sesuatu, mendengar sesuatu kejadian kita reaktif. Contoh, idokon si hutape ya, dak kasihain naho. Beuh, isi ini mana noy, asa ku hantam co saya si bote mana masih. Ya kan? Kita reaktif amangina. Akhirnya ketika kita reaktif, tindakan yang kita lakukan menjadi tindakan yang salah, baik di mata hukum, baik di mata Tuhan. Maka dauma aka sikap reaktif sian kita saluhutna. Mak, tadi abang bolos. Ini adik nama tuhita contohnya. Pak, tadi abang bolos. Oh, panggil. Asal hajar lu mana? Salah ujungnya kan. Keluar mamata naik kerejo, ibu kama pitu, ibereng mobilna. I love papa.
Siapa yang bikin ini? HP danaki marumur 7 tahun. Aku kan sayang sama bapak ina. Bodoh kau ina kan ibu ma balobas ipas tapi mata naon. Tak. Sampai luka. Itu adalah hal yang reaktif. Disi salah, disi bersikap, disi terjadi, disikapi. Wah, itu bahaya Mang Ina. Bahaya beneran. Itu makanya banyak orang Batak yang berpersoalan. Tapi kita kan sudah orang zaman Batak modern. Biarlah itu menjadi perkembangan bagi kita semua. Jangan reaktif Mang. Mula dong madokot tuh Mang, tuh ina. Ibu tuh ida dihata-hatai ida aku. Do bah. Selesai persoalan kan? Mulai kok di kita mengalului informasi, kita cari informasinya. Kalau nggak perlu, selesai do masalah dengan selesai do masalah dengan ini. Nggak usah semua Mang, aduh bener deh. Kita benon nih, ini do. Kita itu hepengin kan? Itu hati. Kalau di nahita pengen selesai persoalan. Unang, memang kapan di tahun datang makanya mau ya nggak ada tahu kona. Ya, unang reaktif Amang dah. Tetapi bagaimana kita mau seperti Tuhan Yesus, dia menyingkir. Nah ini teologi buku ND HKBP loh, buku ND 424. Adong gue di handphone tak buku ND Amang Ina. Tak buka jo buku ND 424. Mau lebih dibayar nama inang parmusik nami. Buku ND nomor 424. Buku ND. Amat tua uta bodoh buku ND. Karena so tabo buku nyanyian tabo doa sesuai selera teh. Ayat 1 Amang Inang ya. Tadi hojo sahalinang baik kamu cenang. Alai serta bilang sok. Adong do buku di handphone Amang Inang kan? Itu dah. Apalagi ya kaama. Unang gua dong juji online adong. Alai buku dah adong ate. Adong gua juji online di handphone muna kamang daong rate. Anggo pare perbanda do akan burju-burju rate. Itu. Sekedar mencek situasi. Dan dosanya ka bapak-bapak do anak duli-duli nuaing juji online. Hati-hati dah Mang dah. Akan amora Riko do diau pribadi sama pandita di HKBP akan amora ruasnya HKBP Reforman Daun. Ido asabaga setoran tu pusat uli masaluhuna sentralisasiun. Aido. Alana mau uli sentralisasi dak pola kami na tabo. Sudi HKBP maruli aka hinauli na tabo. Oke, ima jo tarik tu sih. Baik kami nang. Untuk bisa mendengarkan suara roh Tuhan pada kita. Tapi yang sering terjadi apa? Kita sudah diajari tetapi kita menolaknya kan begitu. Nah ini perlu kita pemahaman bersama. Tapi gini ya Mang Ina, 8.40 jam berikutnya siang jam berapa Mang Ina? Abu hidup PT kupalilik saya lido kita pajupangkan pinaliling-lilik saya lihat dah Mang Ina. Gini ya Mang Ina, di dalam setiap tubuh manusia bukan bicara salah benar ya, bicara perbedaan. Kita dengan Katolik bicara perbedaan, bukan salah benar. Teman-teman gereja Katolik itu memiliki doktrin dikotomi. Kita Protestan memiliki doktrin trikotomi. Apakah trikotomi? Trikotomi adalah setiap manusia, kita pribadi lepas pribadi, memiliki 3 bagian di dalam kita pribadi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, roh, dan jiwa boleh. Ya. Tubuh, siat tanodo parmulaan di dagingmu mula mai gabetano. Itulah tubuh ya. Roh ini adalah kalau bahasa Ibraninya ruah.
Yang ketika Allah menciptakan manusia, ia menghembuskan nafas ke hidung manusia itu. Ini kan maruah roh. Ketika kita meninggal dunia, ini akan langsung kembali kepada Bapa. Itu miliknya, nafasnya punya dia. Yang ketiga ini jiwa. Jiwa ini yang perlu pemahaman bersama buat kita, Mangina. Jiwa adalah yang akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di bumi kepada Yesus Kristus ketika Yesus datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tapi untuk sekali ini kita nggak usah bahas jiwa ya, kita mau bahas roh dulu. Karena roh Allah ada pada kita, maka roh Tuhan yang mau bicara pada kita jadi bisa kita dengar. Bagaimana caranya? Datang kita ke kesunyian, namanya. Jangan di keramaian. Makanya kesunyian selain tempat, kesunyian pikiran juga perlu, Amangina. Itu makanya kita sering reaktif. Apa boleh buat? Kita orang Batak kan pejuang, Amangina. Sudah tapi kiri kan, akaina pe, pas sudah husi patah mula akaina, itu kan. Lawa mata kan, ai madakan, mamerek sineng don waingon, aido, mamerek togelna don waingon. Nah, itu pas sudah hui pikir, unak pola soalnya kenang dah. Iya, jadi keheningan pikiran, keheningan situasi itu membuat kita menjadi mampu mendengarkan suara roh Tuhan. Nah, persoalan yang mau saya bahas tentang ini, Amangina, banyak sekali di antara kita yang terdistorsi. Terdistorsi itu terpengaruh, gitulah ya, terpengaruh secara kurang tepat gitu ya mengenai ini. Banyak sekali teman-teman kita dari gereja yang lain yang mengatakan, Roh Kudus engkau kami undang ke tempat ini begitu ya. Lalu karena kita merasa itu, oh iya ya mantap ya, benar itu. Amang Inang, Roh Kudus nggak perlu diundang, beneran deh. Ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk apa? Menguatkan, mengajari, mengapuli, menghibur. Ya, karena apa? Kita hidup di dunia yang penuh dengan kesakitan. Maka perlu ada roh penghibur sehingga kita tidak meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus nggak usah dipanggil-panggil, nggak usah diundang-undang. Ya Tuhan, ya Roh Kudus pada saat ini biarlah engkau tercurah tercurahnya udah waktu murid-murid gitu loh, nggak usah diundang-undang. Ini yang perlu kita sadar bersama, Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Teologi Martin Luther, tidak ada satupun manusia yang mampu berbuat kebenaran tanpa diajari oleh Roh Kudus. Alani hamu kamang kainang hita sude molo tungadong ate. Ai burju maholai poang inakan todong tah. Ai burju mahoida, burju mau kae inakan. Unang tadok katong, idot tong dah warna pe buruna baban burju-burju do sude. Sotung tadok dah, sotung dah kamang dah. Kenapa? Karena burju pehoa kamang kainang dang nasyakoi sian todi idoi. Ya kan? Atau unang tabuat tong sangap ni Tuhan tai gabe sangap ta hidot tong anak ni damang song itu sude. Jangan. Biarlah kembali kemuliaan itu bagi Tuhan. Nah kembali emang ini soal doktrin Roh Kudus bagi kita kan. Gak perlu diundang-undang, dia sudah selalu bersama dengan kita. Kalau mau di anak kota kan, makasih ya Pak, makasih ya Mak, baik kali Mama sama. Artinya ada pembaharan kita yang menyentuh hatinya atau menyentuh hati orang lain. Percayalah, itu bukan kita Manginang. Sarupadu isongon, mau lo mangula pangula kan? Isa di dokon mangula. Bah, mangula bah amata si maju taki, ina dok kan? Datuk murid ke dokon, bah mangula cakuli bah, dang mungkin. Kita hanya alat Manginang. Yang bekerja adalah Allah. Kita hanya Allah. Nah, sehingga jangan ada di antara kita yang memuliakan diri kita di dalam kehidupan. Muliakanlah Allah senantiasa. Itu sesat pikir yang mau saya sampaikan, Amang Ina. Kita sering sekali merasa diri kita paling segala. Ai bolo swado ngau, dang bui jongjong reforman dai, ase boto hamus deh, indah kan? Ini falsafahnya orang Batak, Amang ya. Monang di surak-surak, talu di olop-olop. Ini kita sering terjadi sama kita. Udah pajong-jong kon reforman dai. Dang na menyindir dah, satabi daku bawa tamang nang dah. Olah contoh dona hubai ini dah.
So tunggu, oh yo, sindir padi tahun awat dia do bagi cerita teh. Daong. Dang roh aku si songoni damang dah. Daong. Contoh supaya kita mengerti bersama. Audo pajong joko reformandai, molo inna hita contohna tu dongan. Monang mah hita disurak-surak kan. Hape holan lau hita mangina sebot tamu. Petak sobi dak do matai. Inaun ado tu hita. Sekira sobi noto. Datung mungkin di mana? Soang ulon na. Amata siadui, opung siaha, oman tusan, ido kan? Pagudak pudo hatani. Hape dung lau. Selama hita di si, udah boleh nah hita kan. Wih dulu ya teh. Memang jago do lah ya, asai garar kopi. Hati-hati dah mang dah. Pamate diri sendiri do hita molo, tanpa balga-balga diri tidak boleh. Karena barang siapa yang meninggikan dirinya dia akan, wah itu kata-kata Yesus yang sudah terjadi di mana-mana itu. Jangan amang, beneran, bener. Rendahkanlah hati kita, benar. Percaya deh, itu sesat pikirnya. Kita orang Batak sering begitu, monang disurak-surak. Seheran nong jago mah kita ceritakan, amang percayalah, dungi tinggal kamu, mah kita halak Batak kate. Hah? Tonggo di hatan non, isi nalau parjolo itu di hatan non mesti dipungwani kan? Nah, alai dau mai syak kita dah, kamang dah, kainang dah, dau mai syak kita. Akan nauli ima, karena dinggani mata pareahi tujulan nyari. Naparpu di marah ate manginang dah. Oh jangan dulu deh, ada lagi nih satu lagi. Ale otik ku bereng. Dok namang padi tata, gudang naposo bulung ina minggu pagi. Dak pola gudang ate. Jadi ini nih untuk naposo bulung dan untuk kita manginang ya. Asa tapoda itu akayana kota dah. Orang Batak katakan hodoma baiko gitu ya. Kaulah yang bikin kau gitu kan. Molo sukses so hodoma baini. Molo so hasil hodoma baini kan gitu ya kalau orang Batak punya falsafah kan. Nah itu benar manginang. Tapi di dalam kekristenan ada tambahnya begini. Di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi itu ada dua pihak yang terkait. Menjadikan kita seperti sekarang. Yang pertama adalah pihak kita sendiri. Yang kedua adalah pihak Tuhan. Itu selalu. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya rancangan sudah dirancangkan oleh Tuhan, kitalah yang mengerjakan. Di pasu-pasu do, jolma, naluja, mangula di luaran, baik apapun ya, mangula supir angkot petahoi kan mangula doi, tempel ban pei mangula doi, saya lu jeda mana tempel ban, apalagi ban nai bat truk, ngahew bereng ruas ni huriah kabis bersari, orang part tempel ban, pas kunjungan kami ban truk nabelgan, wah narepotan mabukai, kan mangula doi, dokter pe mangula doi, part 33 pe mau, sudah mah mangula kan. Anggo manak kodang mangula manginang dah marjahat dui dang mangula nongi makanya mau di pertangyangan dia kadongan nami nasobui rap dohot hami di so Tuhan manangah HP diula pasu-pasu nggak boleh doa begitu manangah HP diula pasu-pasu jadi belum marjahat di mana pasu-pasu ini Tuhan janganlah ya kan itu mana tita dia katangyak tati manginang dah itu kan kita sering begitu kan manangah HP diula Tuhan pasu-pasu mah tapi kiri mah juga hati manangah diula. Nah gitu ya tentang itu manginang ya. Jadi ketika kita di luar sana bekerja sebagai apapun ya, sebagai pengacara kah, dari AC ke AC ya kan nggak jadi masalah, itu juga bekerja menjadi apapun kita bekerja. Di pasu-pasu doa kada mangula manginang, di pasu-pasu diberkati. Lalu ada juga di antara kita yang bukan ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu bekerja juga di rumah ya, merawat anak, cuci piring, merapikan rumah dan beres-beres semuanya lah. Bahkan sampai ada juga yang berwarung, buka usaha dan sebagainya ya. Itu usaha juga. Maksud saya adalah doli-doli, anak boru, contoh yang kerjanya main game, Mobile Legend, ya kan? Tidur-tidur di rumah dari pagi sampai malam. Anggo gelek tas oni, ada kadang orang ngoisona teh. Mau tuh adong simpan dalam hati, perbaiki di rumah, ada manang dah. Oh, dan Mobile Legend manang mayak ke PUBG badak foto ade. Dari pagi sampai malam, Suku-suku namanya nang. Di pasu-pasu, di pasu-pasu. Porsi mah. Weh, Tuhan tidak pernah mardikan namanya nang. Di pasu-pasu. Alai. Asing go pasu-pasu tu na mangula di luaran, asing go pasu-pasu na mudum-mudum di jabu. Tar pasu-pasu. Puteken, hitam di atas putih. Ya. Tapi beda pasu-pasunya. Anggo pasu-pasu di luaran dapok nama dongan tabak
aka relasi. Mau lo manggula kita di luar dah. Ya kan? Margahalai 5 juta. Oh, oras bah. Na beban. Oh. Ulau nilai au pardita bah. Oh, au pengacara. Basa datiki haduan adong masalahku tuh sona mau lau. Kan gitu kan? Tambah relasi kan? Itu juga berkat mangina. Dan lain sebagainya kan. Ale yang guna hola di Jabu duau pardita margemi au di Jabu. Dapat tuh relasi. Batau tondang dapot dah. Iya kan? Tondang dapot. Tapi Tuhan memberkati saya enggak? Diberkati. Boyau mangan, boyau marhosa, boyau berbahagia dengan gepu, bahagia sementara. Ya. Sehat-sehat tahu dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga berkat mangina. Tapi berkatnya beda kan? Beda. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, ingatlah bahwa Tuhan sudah melakukan bagian yang terbaik. Sekarang tinggal kita. Nggak tahulah, banyak kita gini yang menginang. Amang Pardita, amang Situa, manang Eda di pertanyaan ya. Tanya ko coba. Beruta. Ama rumur nasaon, dang muli dope. Inna kan? Tanya ko jo. Setiap pertanyaan selama setahun penuh tanya ko jo inna. Dang rada apa tetong. Bahasa kita sering sekali salah. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lalu carilah maka kamu akan mendapat. Lalu ketoklah maka pintu akan dibuka. Ini kan hal berdoa menurut Yesus Kristus. Dan ini harus dilakukan. Pertama minta kepada Tuhan apapun, whatever you want, apapun yang kita mau Tuhan. Tapi dang olah nih Tuhan. Mintalah lalu cari. Tuhan, haji butuh aku sakit mahal Tuhan. Pamalu mau Tuhan. HP ngajam 12 songono dang mangan dobe. Malum do? Malum do untuk saliling-liling nah. Begitu dah. Ini persoalan kan. Enggak banyak kita manginang dibuat oleh khotbah-khotbah orang tidak bertanggung jawab yang ada di media-media sosial. Hati-hati emang ya, media sosial ini, aduh punten, hati-hati banget. Kita sering sekali melihat, mendengar seakan itu, wah rohani banget. Bukan, padahal itu roh halus, bukan rohani. Jahat itu khotbahnya, banyak. Tapi saya nggak usah saya sebutkan yang mana-mananya ya. Tapi banyak, hati-hati emang inangnya. Saya mau bilang mindsetnya dipakai, kita dipakai Tuhan, dikasih Tuhan akal budi dan iman. Maka benar-benar ketika mendengar apapun kita harus berhati-hati dalam hal itu. Nah, dang nahu dokon, tua upe ikon hati-hati doa muda. So tunggu lucuin na rohamuna HP gabe hasil tonga mai belum tentu. Ujilah roh. Itu Tuhan bilang. Ini pun harus diuji rohnya. Uji hamu amang inang, dah. Bukan saya bilang tidak ada di dunia ini manusia yang tidak bisa dipercaya, bukan. Cuman semuanya perlu diuji. Wah, ngai pamate lah ini siahan, kin perbecak bah. Uji dulu, jangan langsung uido, bang, lihat deh, memang kurang ajar doi, unang. Diuji dulu semuanya, jangan langsung percaya. Sehingga dohi tanggo sudi do langsung tak percayai, HP nak sito. Hati-hati amang. Nah, kembali lagi soal tadi. Napa so bulung ya, per game. Senang hatinya kan. Nah persoalannya di hidup ini ya untuk naposo bulung lalu dihita manginangda mengajari tua kena kota. Dua yang akan kita bicarakan setelah kita tua nanti. Satu adalah kebanggaan. Yang kedua adalah penyesalan. Yang akan kita ceritakan kepada anak cucu. Dulu bapak, opungmu itu miskin, gak ada uangnya, tapi bapak kerja keras. Nah sekarang kita bisa hidup nyaman, ya kan? Kan kebanggaan kan? Ada yang sebaliknya. Dulu opungmu, wah orang kaya, jenderal terkenal, banyak uang opungmu, tapi bapak narkoba namang. Tapi bapak cuma main handphone aja di rumah mang. Makanya sekarang jualan bakso dulu kita ya, indah kan? Jual bakso nggak dosa mang indah. Tapi percaya suku kamu akapar baksoi. Ahado di dok roham, gabi ahado akayana komu mang. Inahamu jo. Polisi, tentara, dokter, inaun nadui, datung nggak dong, gabi par bakso mak, datung nggak dong, kan begitu kan? Nah maka dari itu begini ya mang inang. Ya bagi kita kaum muda, ketika kita sekarang bersenang-senang dengan game kita dari pagi sampai malam, ingatlah jutaan orang di luar sana yang seumur dengan kita sedang mati-matian memperbaiki diri, bahasa Inggrisnya, programmer, apalah segala macam semua dipelajari. Kita santai-santai. Pilih sakitmu. Hidup ini penuh sakit abang Inang. Pilih sakitnya, mau pilih yang mana?
Sakit sekarang belajar membentuk diri, membenahi diri, atau sakit nanti ketika kita sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa. Pilih sakit kita masing-masing. Sakit sekarang kita mungkin gak berbahagia karena gak main game, gak bisa pacar-pacaran, gak bisa ini itu begitu ya, healing katanya kan, sakit itu semuanya. Tapi ketika nanti ya nggak kamu merasakan teh, kamu akan berjuang mulai sian hapa somuna, sonari tinggal tenang-tenang. Rope padita tujabu, amang perlu sono sedia. Tinggal di nah hamuna makan amang kan, itu. Kalau dari masa muda dia sudah main senang-senang, ketika dia tua, barang ibe mabain naringgan kan. Ya bisa, cuman ya terbatas gitu ya. Tidak seperti kita yang berjuang dari kemudaan kita sampai sekarang. Nah, ini yang terakhir kali ya Manginang. Mental mujizat. Gak boleh kita orang Kristen ini mentalnya mental mujizat, itu gak boleh Manginang. Mental kita harus mental salib. Tuhan berikanlah mujizatmu, kesembuhan ini tuh. Kita boleh minta kesembuhan pada Tuhan, tetapi soal mujizat ini salah juga, salah mindsetnya. Mujizat Manginang dilakukan Tuhan Yesus oleh dan murid-muridnya pada saat itu. Pada saat itu orang percaya itu jumlahnya sangat sedikit. Untuk supaya orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah lebih daripada Yunus. Itu khotbah sekolah minggu hari ini tentang Yunus. Karena orang Yahudi percaya dengan Yunus, dan lebih dari situ adalah Yesus Kristus yang sampai kepada kita sekarang kan. 3 hari Yunus di perut ikan, 3 hari Yesus di dalam perut bumi gitu ya, dalam bahasa Alkitab. Nah, mujizat itu untuk mereka yang belum percaya. Buat kita yang sudah percaya, kita tinggal pikul salib. Las niroha dan naro mulai hati Tuhan. Habot niroha dan naro mulai hati Tuhan. Berangkat sampai ke ujungnya, salib itu harus tetap bersama-sama dengan kita. Karena kalau mujizat mentalnya sama seperti yang ada di sini ya Mangina. Mereka minta keajaiban sama Tuhan, mujizat, makanankah, kesembuhankah dia. Tapi ketika mujizat itu Yesus tidak lakukan lagi, apa yang terjadi? Ahado bainokku tu anak nicol maon, Roma halaki naumat jalo mujizati, maidokon, parsilakon ma. Itu kalau mental mujizat Amangina. Ketika mujizat tidak terjadi, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menghina Tuhan dalam kehidupan kita. Kan itu kan? Banyak nih orang udah sakit, orang tuanya atau istrinya atau suaminya, Tuhan, hodona puna sasude, paroma mujizat mi Tuhan, pamalu ma amat tahun inna. HP marujung ngolu. Swadok kapeho Tuhan. Dainna? Oh iya. Maka jangan mental mujizat, jangan cari-cari mujizat Amangina. Mujizat sudah terjadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Hola dungo pehita nga mujizati. Ya kan? Apalagi moloroi natah di mate inna kan? Lebih dari mujizat ya teh. Ya, orang Batak nggak mesra. Makanya mesra lah kita, ya kan? Itu. Deba sebagian kecil nama molotung adong mesra. Itu saking mesrana sampai cipika-cipiki mana dok si matuana. Ada begitu Manginang, iya kan? Itu. Ora samangin na parumenok kan. Di Talak Batak kurang cocok katanya. Ya sudahlah, ini sudah berkembang ya. Mesra mah hita bah, itu perlu do ke mesra undang tegang katanya Manginang dah. Jadi kembali. So tungadong di hitam mental mujizat, tidak boleh. Mental salib. Datang rezeki, puji Tuhan, jadi berkat. Datang penderitaan, puji Tuhan, walaupun nangis-nangis nggak apa-apa. Tuhan urubiau hacitia doh tahun silakanlah. Saleh suatu orang, soalnya kapeho. Kalau kata do Tuhan salilu mar minggu au mar tangnya au, habis mar lapatan mati doang amat takku. Ya boleh. Bahaya Manginang. Ya, dau ma mental mujizat ya kita, tatiuk ma mental silang. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan mengaruniakan kami banyak sekali hal, dari kesehatan hingga karunia kemampuan untuk melakukan setiap aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan ajari kami untuk memakainya sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan melalui setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini dan untuk seluruh jemaat Tuhan HKBP Reformanda.
Tuhan, kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Jikalau ada kami Tuhan yang sedang bergumul pada saat-saat ini, baik karena kesehatan, atau karena ekonomi yang menurun, atau karena hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, atau hubungan antara teman sepekerjaan, atau apapun Tuhan permasalahan kami yang sedang kami gumuli pada saat-saat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati, menguatkan kami, sehingga kami boleh lepas dari setiap pergumulan itu sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang sekarang sedang memiliki cita-cita ke depan, baik cita-cita untuk masuk ke perguruan tinggi, cita-cita untuk menikah, cita-cita untuk apapun Tuhan, mungkin untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi pada hari-hari ini dan hari-hari akan datang. Tuhan, segala cita-cita itu dan setiap usaha yang kami lakukan untuk mendapatkan cita-cita itu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan. Tuhan, kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, semua detail kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan satu minggu ini, sehingga minggu depan kami boleh dalam keadaan damai sejahtera dan datang lagi untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dengan pengantara Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.